dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, senang banget bisa menemui adik semuanya pada Luar hari biasa. Minggu ini ya Kak ya. Kakak Evan masuk sehat. Kak Kris juga sehat. Nah, sambil kita mau muji Tuhan, tapi sebelum kita mau berdoa dulu. Oke. Siapkan hati kita. Mari adik-adik kita semua bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Aku masih bisa Tuhan berkumpul Tuhan bersama, melihat Tuhan tayangan ini Tuhan. Terus semua itu karena anugerah-Mu ya Bapa. Engkau memberikan kami sehat Tuhan, kami kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya sebentar lagi kami akan beribadah Tuhan, kami akan melompat-lompat, juga kami akan memuji nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hati pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa dengar-dengar dan tetap fokus Tuhan, walaupun hanya melewati tayangan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kamu udah nggak sabar lagi nih untuk kita memuji Tuhan. Sama Keva tuh udah kangen banget sama adik-adik semua. Kita mau happy aja ya sama-sama ya. Oke. Karena kita anak Tuhan, kita mau happy saja. Happy. Yeay, happy ya. Coba Keva mulai adik-adik senyum dulu dong. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya Kak. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Coba Evan mulai adik-adik semuanya bergerak kakinya ya. Coba kayak begini. Pasukan Allah. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, yeay. Kayak gitu ya gerakannya ya. Siap, gerak, yeay. Kita ulangi Kak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi kita akan puja ini ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Ya, gerak, yes. Saya laskar Angkat yang tinggi. Siap, gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Siap, gerak, yeay. Puji Tuhan. Karena kita laskar Kristus Kak. Kakak
Udah capek nih jadi jelaskan Iya, juga. kayak kakek-kakek. Kayak kakek-kakek. Tapi kakek-kakek juga memuji Tuhan loh. Oh, memuji Tuhan. Melayani Tuhan Iya. kakek-kakek, nenek-nenek. Iya, tante-tante sama om-om, adik-adik kecil, semua melayani Tuhan. Wow. Kita mau angkat pujian ini sama-sama ya. Gimana gerakannya ya? Tangannya siap. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek lagi. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Adik-adik juga ya. Semua melayani Tuhan. Aduh. Luar biasa. Karena Kevin melayani jadi gak capek. Ternyata melayani Tuhan itu menjadi semangat juga buat kita semua. Amin. Ya, bener banget Kak. Luar biasa. Kita mau sama-sama siapkan hati kita loh adik-adik. Udah siap belum nih untuk sama-sama dengarkan firman Tuhan? Siap dong Kak. Siap ya? Iya, tapi jangan buka handphone. Satu, siapin. Maksudnya jangan main handphone kan? Iya. Maksudnya jangan main yang lain selain nonton streaming ini. Iya, kita mau fokus sama-sama dengarkan firman Tuhan. Kalau bisa juga siapin Alkitabnya. Oke. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian ini. Kita mau nyanyi haleluya buat Tuhan, karena Tuhan yang layak ditinggikan. Kau baik Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik semuanya salam katakan untuk memuji Tuhan. Kau baik Bapa. Naikkan syukur kita kepada Tuhan.
hidupku. Mari kita sembah Dia. Kami mau nyanyikan haleluya Tuhan, pujian dari hati kami. Haleluya, Allah yang dahsyat, kami tenang dalam Kau. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui pujian ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami nggak boleh takut. Tuhan mengingatkan kami untuk tenang karena Tuhan beserta dengan kami. Sebab Allah hadir di tempat ini, Allah hadir dalam hidup kami. Engkau hadir Tuhan Yesus untuk menjaga kami, untuk melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi, Tuhan mampu Tuhan memberikan keteguhan hati bagi kami. Dan kami percaya firman Tuhan yang kami dengar, kami mau simpan di hati kami mau renungkan dan kami mau lakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Udah saatnya mendengarkan firman Tuhan nih. Aku udah gak sabar nih. Aku juga udah gak sabar. Oke, adik-adik juga udah gak sabar kan? Ayo Kak, kita panggil aja Kak. Aku cari dulu aja deh. Oke. Oke, aku cari dulu aja. Mana ya? Hai, shalom semuanya. Selamat sore. Apa kabar? Ya, masih kenal kan? Ya, berminggu-minggu kita sudah di rumah. Nah, hari ini kita mau tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Sudah mandi? Wah, harum semuanya. Pastinya sebelum mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitab, siapkan buku catatan yang sudah bisa menulis, harus menulis isi firman Tuhan hari ini. Setuju? Setuju ya? Ya, hari ini judul firman Tuhannya adalah Sang Pemberani. Wah, Sang Pemberani. Nah, Karipka mau bawain salah satu cerita dari tokoh Alkitab yang berani. Kenapa dia berani? Karena dia percaya Allah menyertai segala yang dia perbuat. Siapa tokoh yang dimaksud? Tokohnya adalah Yosua. Kita buka ya kitab Yosua 1 sampai pasalnya yang ke-6. Kita mau dengar apa sih yang Tuhan sudah perbuat kepada Yosua sehingga Yosua jadi satu pribadi yang berani. Yuk, kita ikuti ceritanya. Nah, Yosua itu adalah tokoh Alkitab yang menggantikan Musa. Jadi ketika bangsa Israel dijanjikan untuk merebut tanah Kanaan, kan awalnya dipimpin oleh Musa, ya kan? Tapi di tengah perjalanan Musa akhirnya meninggal. Nah, digantikan oleh Yosua. Yosua tuh diurapi Tuhan. Yosua dipilih sama Tuhan. Karena apa? Karena Yosua adalah pribadi yang luar biasa. Nah, jadi ketika Yosua mendapat kepercayaan dari Tuhan, dia bersemangat, dia berani, dia tidak takut, dan dia tidak gentar. Padahal rintangannya pasti banyak nggak? Banyak, ya kan? Nah, tapi dia tahu dia tidak pernah sendiri. Apa saja sih mujizat yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel selama perjalanan mereka bersama Yosua? Nah, dengarkan ceritanya.
Jadi, waktu Yosua dipilih oleh Tuhan, akhirnya mereka berencana untuk merebut kota Yeriko. Yes, kota Yeriko. Merebut sebuah kota. Apakah itu mudah? Sepertinya sulit ya. Tapi Yosua percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, akhirnya Yosua mengutus 2 pengintai. Dia harus tahu sebelum merebut kota tersebut bagaimana keadaan kota itu. Dia harus tahu nih seluk-beluk kota tersebut seperti apa. Jadi dia kirim 2 pengintai ke kota Yeriko. Tahu pengintai? Mata-mata. Jadi mereka menyamar, ya kan? Jadi rakyat biasa. Lalu masuk ke kota Yeriko. Tapi ternyata, ketahuan adik-adik sama Raja Yeriko. Wah, ada yang mengadu ke Raja Yeriko. Raja, ada 2 pengintai yang mengintai kota Yeriko. Wah, ketika Raja tahu itu, dia putuskan untuk kejar pengintai itu. Tangkap. Wah, pastinya ketakutan ya. Wah, 2 pengintai itu mulai menyembunyikan diri. Tahu nggak? Mereka bingung. Tapi ternyata ada seorang wanita yang akhirnya membantu mereka untuk bersembunyi. Namanya siapa? Ada di Yosua 2. Nah, namanya itu di ayat 6. Rahab. Iya, Rahab menyembunyikan mereka di dalam rumahnya. Tahu nggak di mana? Di atas sotoh. Sotoh itu seperti atap rumah, tapi di sudut, di pojokan. Jadi nggak ada yang tahu kalau mereka disembunyikan di sana. Iya, jadi sama Rahab disembunyikan di sana. Jadi waktu utusan raja mencari ke rumah Rahab, mereka tidak bisa menemukan kedua pengintai tersebut. Aman. Tapi kira-kira kenapa ya si Rahab itu mau membantu 2 pengintai? Jawabannya adalah Rahab sudah mendengar semua mujizat yang Allah lakukan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari ketika zamannya Musa. Jadi sudah banyak yang dia dengar dan dia percaya bahwa Allah yang disembah oleh kedua pengintai tersebut adalah Allah yang hebat. Wah, dan dia percaya kota Yeriko itu memang harus dimiliki oleh Yosua dan bangsa Israel. Jadi dia percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, dia menyembunyikan kedua pengintai tersebut. Nah, waktu utusan raja tahu bahwa tidak ada 2 pengintai tersebut di rumah Rahab, mereka pergi kejar lagi sampai ke sungai Yordan. Nah, waktu utusan raja sudah tidak ada di rumah Rahab, mereka pelan-pelan keluar dari sotoh tadi. Lalu apa? Dibantu oleh Rahab untuk keluar dari kota Yeriko. Tahu nggak diapain? Diturunin lewat jendela menggunakan tali. Nah, ada di ayat 15, Yosua 2 ayat 15. Rahab menurunkan mereka dengan tali dan mereka akhirnya bisa kembali ke perkemahannya dan melapor kepada siapa? Yosua. Wah, waktu Yosua dengar, oke, kita akan merebut kota Yeriko. Besok pagi kita akan berangkat ke sana. Wah, dia dengan iman, dengan percaya, dia memimpin bangsa Israel untuk merebut kota Yeriko. Esok paginya, nah kita masuk ke pasal yang ketiga. Dikatakan keesokan harinya, Yosua dan bangsa Israel mulai melakukan perjalanan kemana? Kota Yeriko. Nah, waktu mereka berjalan menuju kota Yeriko sambil membawa apa? Tabut perjanjian. Wah, mereka dengan iman berjalan. Tiba-tiba, kalau ke kota Yeriko itu harus menyeberangi sungai
Yordan. Dan mereka berpikir, bagaimana caranya? Tiba-tiba ketika mereka sedang berjalan, di depan mereka ada sungai Yordan. Di ayat 16 sampai 17 dikatakan apa? Terjadi mujizat. Sungai Yordan, airnya apa? Wah, airnya berhenti, aliran airnya. Lalu tiba-tiba sungainya menjadi tanah kering, airnya terangkat semua, sungainya seperti terbelah. Wah, luar biasa Tuhan kita. Kalian ingat nggak? Tuhan juga pernah melakukan mujizat itu ketika Musa memimpin bangsa Israel, dan benar apa yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua terjadi. Segala yang pernah terjadi di zaman Musa juga diperlakukan kepada Yosua. Akhirnya mereka bisa berjalan, dengan enaknya, dengan tenangnya di tanah yang kering. Wah, luar biasa ya, mujizat terjadi. Mujizat ada bersama mereka dan mereka tidak takut. Wah, mereka dengan santai berjalan. Nah, ketika mujizat itu terdengar oleh bangsa-bangsa yang ada di kota Yeriko, mereka kemudian menjadi takut. Aduh, bangsa Israel kok bisa dapat mujizat seperti itu ya? Bangsa Israel itu hebat banget ya Tuhannya ya. Wah, mereka jadi gentar. Mereka jadi takut. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka tutup pintu gerbang kota Yeriko. Wah, mereka mulai menyelamatkan diri. Tidak ada yang boleh masuk. Mereka tutup semuanya. Wah, gerbang-gerbang kota Yeriko ditutup semuanya. Raja perintahkan apa? Jangan ada yang masuk. Tidak boleh ada satupun yang masuk. Mereka sedang bersembunyi dari bangsa Israel. Tapi bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua tidak gentar. Mereka justru makin menjadi bangsa yang luar biasa. Makin yakin bahwa kota Yeriko akan direbut oleh mereka. Nah, akhirnya di Yosua pasal yang keempat, mereka sangat yakin karena mereka tahu mereka dipimpin oleh Yosua yang diurapi siapa? Yang diurapi Allah. Luar biasa ya. Lalu, mulai nih. Mereka sudah mulai mau masuk ke kota Yeriko. Waktu mereka lihat, wah, semua pintu gerbangnya ditutup. Bagaimana cara masuknya? Tapi Allah bilang apa? Yosua, di Yosua pasal 6 Allah berkata, di ayat 2 sampai 5 Allah berkata apa kepada Yosua? Kalian harus mengedari kota Yeriko itu, gerbangnya, selama berapa hari? 7 hari. Dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6, edari selama 1 kali. Tapi di hari ke-7, kelilingi selama berapa kali? 7 kali. Oh, jadi hari pertama sampai hari ke-6 berapa kali? 1 kali. Lalu hari yang ke-7 berapa kali? 7 kali. Nah, akhirnya dilakukan gak sama bangsa Israel? Dilakukan. Bangsa Israel adalah bangsa yang taat dan percaya kepada Tuhan. Hari yang pertama, ketika mereka mulai mengelilingi tembok Yeriko, berputar sekali. Setelah itu kembali ke perkemahan. Hari kedua juga begitu, berputar lagi, balik lagi ke perkemahan. Begitu seterusnya di hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari ke-6. Kemudian di hari ke-7 mereka mengelilingi tembok Yeriko berapa kali? 7 kali. Wah, sampai
Di putaran ketujuh, apa yang terjadi? Ketika Yosua bersorak, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Wah, ketika Yosua bersorak, semua meniupkan sangkakala. Wah, semua bersorak. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Wah, semua bersorak, semua mengelulukan Tuhan, semua bersorak kepada Tuhan, semua mengagungkan Allah kita. Wah, lalu apa yang terjadi? Brak! Wah, tembok Yeriko runtuh. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Yes! Semua runtuh. Akhirnya apa? Bangsa Israel bisa menyerang kota Yeriko dan merebutnya. Wah, luar biasa ya Allah kita. Nah, Rahab dan keluarganya diselamatkan karena mereka percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya. Akhirnya Yosua memimpin bangsa Israel dan akhirnya bisa merebut kota Yeriko. Haleluya. Nah, itu kenapa Karibka katakan bahwa Yosua adalah sang pemberani. Nah, itu Yosua pada zamannya yang tertulis di kitab Yosua. Nah, saat ini kalian tadi sudah dengar betapa gagah perkasanya seseorang yang dilimpahi kuasa oleh Tuhan, yaitu Yosua. Dia berani, dia bisa memimpin bangsa Israel sampai kemenangan dan akhirnya sampai ke tanah perjanjian. Ya, adik-adik, siapa yang mau jadi seperti Yosua? Nah, kalau itu kan Yosua zaman Alkitab. Sekarang siapa yang mau jadi Yosua zaman now? Yosua yang berani, sama-sama diurapi Tuhan, sama-sama diberi keberanian, tidak takut karena percaya Tuhan yang memimpin. Nah, siapa yang mau angkat tangan? Karika mau. Siapa lagi yang mau? Wah, banyak tuh yang mau. Tahu nggak caranya? Nah, sekarang Karika mau kasih tahu bagaimana caranya supaya kamu, dan aku bisa menjadi Yosua zaman sekarang. Nah, caranya yang pertama. Wah, apa ya? Saya mau Tuhan jadi Yosua zaman now Tuhan. Caranya adalah yang pertama, rajin berdoa dan baca Alkitab. Bangun tidur jangan ambil gadget anak-anak. Bangun tidur jangan lihat status temanmu. Bangun tidur jangan langsung makan. Tapi ingat bahwa punya Tuhan yang luar biasa. Jadi bangun tidur, pasang alarm ya. Mungkin tidak sekolah, jadi bangunnya siang ya. Nah, coba pasang alarm, diatur jamnya. Lalu ketika alarm berbunyi, kamu mulai saat teduh. Apa bilangnya Tuhan? Terima kasih. Terima kasih masih bernafas. Terima kasih masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu baca Alkitab yang bisa menjadi kekuatan kamu, yang bisa menjadi tuntunan buat kamu, ya kan? Nah, itu yang pertama. Siapa di sini yang rajin berdoa? Angkat tangan. Siapa di sini yang rajin baca Alkitab? Angkat tangan. Wih, hebat. Dua jempol buat kalian. Hebat semua anak-anak Joy Kids, luar biasa. Teruskan. Kalau lupa sehari, besoknya komitmen. Gak boleh lupa lagi. Harus berdoa, harus baca Alkitab setiap setelah bangun tidur. Nah, dekatkan dirimu dengan Tuhan karena Tuhan adalah pemilik hidupmu. Yosua juga melakukan itu.
Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya menjadi Yosua zaman sekarang? Yang kedua adalah taat. Nah, melakukan seluruh perintah Allah. Kalau dibilang jangan mencuri, ya jangan mencuri. Kalau dibilang hormati orang tuamu, ya hormati. Kalau dibilang jangan mengejek teman, jangan. Ya, biarlah hidup kamu ini sepenuhnya melakukan perintah Tuhan. Hormati orang tua, hormati gurumu, sayangi teman, sayangi saudara. Terus tadi saat teduh setiap hari, jangan lupa berdoa, rajin bantu mama, rajin bantu papa. Semua hal baik yang merupakan perintah Allah, ayo laksanakan. Seperti Yosua pernah nggak disuruh Allah, dia tidak melaksanakannya? Oh, enggak. Dia tidak menyimpang ke kanan, dia tidak menyimpang ke kiri, tapi dia berjalan lurus sesuai dengan perintah siapa? Perintah Allah kita yang luar biasa. Itu yang kedua. Lalu bagaimana yang ketiga? Yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan. Wah, seperti Yosua. Yosua itu harus memimpin bangsa yang besar loh. Jumlahnya banyak. Aduh, Karika pusing nih. Ngebayangin bagaimana ya cara Yosua memimpin bangsa Israel yang begitu banyak. Karika ngajar di kelas aja kadang-kadang suka gregetan. Tapi Yosua dengan sabar menghadapi semua bangsa Israel. Ya kan? Karena apa? Dia percaya dia tidak sendiri. Dia dilindungi Tuhan. Jadi kamu juga harus begitu. Apa? Percaya. Apalagi di keadaan seperti ini, ya kan? Gak ke sekolah, gak bisa jalan-jalan kemana-mana, cuma di rumah, bengong, main gadget, nonton TV. Tapi harus tetap percaya bahwa keadaan ini akan segera berlalu. Amin. Kalian bisa sekolah lagi, bisa ikut ibadah Joy Kids lagi, bisa ketemu sama kakak-kakak lagi, ya. Percaya itu akan terjadi secepatnya. Amin. Amin. Kita terima janji Allah. Wah, luar biasa. Nah, itu 3 cara bagaimana kalian bisa menjadi Yosua yang berani, Yosua yang hebat. Nah, dan tercatat dalam sejarah. Wah, Yosua saja tercatat di Alkitab. Keren kan? Keren. Ya, coba kalau nama kita tercatat dalam sejarah. Bangganya, ya kan? Yang kenal kita juga bangga. Aduh, Karika juga ikut bangga. Pastinya anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa. Yes. Oke. Nah, itu tadi cerita tentang Yosua, dan Karika juga sudah kasih tahu bagaimana caranya menjadi Yosua di zaman sekarang. Ada 3 hal. Tadi apa saja? Berdoa dan baca kitab. Jangan bolong-bolong ya. Kedua, laksanakan semua yang Tuhan perintahkan, alias TAAT. Apa? Taat. Yang ketiga, percaya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan kalau katakan kamu akan diberkati, maka kita juga akan diberkati. Amin. Amin. Nah, sekarang sebelum Karika tutup dalam doa firman Tuhan sore hari ini, ada ayat hafalan loh. Ya, ayat hafalan yang minggu lalu sudah belum? Ayo, jangan lupa. Nah, minggu ini ada ayat hafalan yang terbaru, yaitu buka. Dari Mazmur 37 ayat 5. Wah, Mazmur 37 ayat 5. Ayatnya sangat menguatkan. Karika baca ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan
dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Wah, bagus ya janji Tuhan ini. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Yeay! Praise our Lord. Thank you Lord. Nah, itu salah satu janji Tuhan yang pastinya akan segera digenapi. Amin. Oke, sudah dicatat? Ya. Nah, Karika dan kakak-kakak yang lain berharap apa yang sudah kalian dengar sore hari ini tidak sekedar kalian dengar, tidak sekedar dibaca, tapi direnungkan siang dan malam. Minta kekuatan sama Roh Kudus. Tuhan, tolong sanggupkan saya. Saya mau menjadi seperti Yosua yang begitu luar biasa karena ada Allah yang hebat yang memimpin hidupnya. Mau ya seperti itu ya. Nah, jadi inilah berkat rohani yang bisa Kak Ripka sampaikan buat kalian. Sekarang lipat tangan, tutup mata. Kita mau akhiri firman Tuhan di sore hari ini ya. Semuanya ikuti Kak Ripka berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami semua. Kami ingin menjadi seperti Yosua yang berani, yang taat, yang tidak takut, karena percaya bahwa Allah beserta dia. Pimpin kami Tuhan, sanggupkan kami Tuhan. Kami percaya kami akan muncul menjadi anak-anak pemberani. Haleluya. Kami juga serahkan Papa Mama ke dalam tanganmu. Engkau yang beri berkat, Engkau yang beri kesehatan, hidup kami dipelihara, dan keadaan bangsa kami akan pulih secepatnya. Haleluya, kami serahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Thank you. God bless you. Wah, terima kasih Kak Ripka untuk firman Tuhan ya, sangat memberkati, jadi sang pemberani ya. Oke, nanti jangan lupa juga untuk ayat hafalannya, jangan sampai lupa juga ya. Oke, kita udah dengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau sama-sama. Aduh, kaget Kak Krisnya sama Kak Evan nih. Ih, fokus sama kamera jadi nggak lihat Kak Evan. Ya, oke, kalau gitu kita mau sama-sama dengarkan pengumuman nih Kak. Oke, apa tuh pengumumannya? Pengumuman yang pertama, Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday to you. Siapa yang ulang tahun Kak? Oke, di bulan Mei ini khususnya selama seminggu ini di tanggal 7 itu ada adik Edlin Nauli Sihite. Selamat tahun Nauli. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua ini adalah guru kita semua. Guru kita. Berarti dia suhu. Iya suhu. Selamat ulang tahun buat Ibu Mega Suja. Yeay.
Oke, pengumuman selanjutnya. Ada lagi pengumuman selanjutnya ya. Next. Nah, ini yang sudah berjalan nih selama kita kurang lebih udah hampir sebulan ya kalau nggak salah. Ini ada doa berantai. Doa berantai ini dimulai dari jam-jam yang telah ditentukan. Nah, nanti adik-adik boleh bergabung dengan keluarganya. Misalnya mama dan papa itu pilih jam doanya jam 3, berarti kita jam 3 sore sama-sama ya. Nah, itu dukungannya sudah ada. Nanti adik-adik bisa sama-sama tanya papa mama, kita doanya jam berapa? Dan itu di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Tanggal 12, 13, dan 14 Mei. Oke, selanjutnya. Oke. Doa Jumat ceria. Wah. Nah, adik-adik yang biasanya kan kalau papanya mamanya tuh hari Jumat malam kan ada doa tuh. Adik-adik juga bisa ikut bersama dengan keluarga. Hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, tepatnya jam 7:30 malam. Betul, dan ini dilakukan live streaming melalui Facebook. Jadi adik-adik bisa nonton bareng sama keluarga. Iya, dan doa sama-sama. Oke. Ya, next. Ada lagi Kak? Oke, udah. Pengumuman hari ini sudah selesai, ibadah juga sudah selesai semuanya. Kita mengucap syukur Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Yes, kita mau tutup ibadah ini dengan sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus kayak mengucap syukur kalau hari ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan boleh beribadah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama kami beribadah. Tuhan, jadikan kami pelaku firman Tuhan. Kami mau sama-sama melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mau berani Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau jadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapak. Kami mau Tuhan tutup ibadah ini. Biarlah Tuhan terus memberkati kami di sepanjang minggu yang akan kami lalui. Berkati kami Tuhan dalam pelajaran kami, pendidikan kami Tuhan, dalam keluarga kami Tuhan, dalam pergaulan kami mau jadi berkat Tuhan bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. God bless you all. Happy Sunday and see you next week.